Saya belajar dari orang-orang yang belajar jadi santri di Pulau Jawa, mulai dari Banten, Betawi, Sunda, Jawa, Banyuwangi, Madura. Belajar beradab tidak hanya ke guru tapi juga murid tuanya guru. Makanya kalau ngelewatin satu tempat nggak sowan, nggak ketemu, nggak apa istilahnya, nggak silaturahim, nah itu dianggap suul adabnya ke gurunya. Jadi saya mandang guru beliau, nggak mandang beliau. Ya. Yang penting datang. Karena mandang guru saya lebih, dan sayang banget sama beliau ini. Dulu sampai tinggal di rumah ya kami. Sebentar ya. Sebentar. Ya. Berarti beliau sangat cinta sekali kan nama ini. Nah, orang-orang yang satu ilmu itu bersaudara. Ya. Jadi al-isnad itu nasabun fil ilm. Bersanad, berguru itu merupakan nasab ilmu. Maka kita nih punya kakek guru, dia punya murid. Dia masih hidup nih, kakek guru kita nih punya murid, maka itu paman guru kita. Kita wajib takzim kepadanya. Berarti teman dari guru kita. Itu wajib takzim, nggak boleh nggak takzim. Itu yang hilang di kampung saya. Di Sumatera itu hilang. Ini yang lagi kita coba hidupkan supaya kawan-kawan di sana mulai mentakzimi kawan gurunya, murid gurunya. Karena di sana budayanya egaliter. Siapa bisa jadi siapa. Akhirnya anak kiai nggak dihormati. Ya, yang mampu bertahan yang begitulah. Dan saya banyak belajar dari orang-orang di sini, di Pulau Jawa inilah semua, apalagi di Banten, masya Allah, adab jadi santri. Ya, sampai sekarang saya masih jadi santri lah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sesuai request beliau nih, fatalaba minni an uwaddi'a syai'an atau atruka syai'an yanfa'. فلبيته وإن لم أكن أهلا فسأقرأ لكم هذا الكتاب وأشرح قليلا من الكتب المؤلفة للإمام النووي خاصة كتاب الأذكار النووية. طيب. Saya yakin pembukaannya tadi saya sudah baca menjadi pembukaan mukadimah saya. Pembukaan ini menunjukkan tujuan beliau, ya. Jadi beliau sudah membuka, dan ini manhaj Ghazaliyah namanya. Jadi Imam Ghazali setiap kali memulai satu babnya tentang apa, maka nanti qafiyahnya di belakang disesuaikan. Karena azkar maka belakangnya coba ro ya. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqaddiril aqdar, musarrifil umuri, mukawwiril laili wa 'alan nahar. Semuanya ar belakang. Selesai di situ maka beliau mengatakan fa adkhalahu, ya, alladhi ayqaza min khalqihi, baris kedua paling ujung, yang membangunkan sebagian makhluknya, min, ya, hanya sebagian. Siapa itu? Man istafa. Jadi nggak bisa macam-macam kita, Allah yang pilih. Dan insya Allah yang ikut siang ini termasuk yang dipilih Allah untuk itu, ya. Man istafa, yang Allah pilih. Fa'adkhalahu fi jumlatil akhyar, sehingga memasukkan dia ke daftar orang-orang yang soleh. Akhyar itu orang soleh bahasa Indonesia. Akhyar itu kan orang-orang yang terbaik. Akhyar, orang-orang yang terbaik. Bisa juga diartikan akhyar itu orang yang memilih jalan Allah. Itu bisa diartikan akhyar, ya. Wa waffaqa, nah ini kita kan sering nyebut wabillahi taufiq. Apa beda taufik dan hidayah? Hidayah itu fil qulub, sedangkan waffaqa fit turuq. Apa arti turuq? Jalan. Jadi hada fil qulub wa waffaqa fil qulub. Hidayah itu masuk ke kolbu, bukan ke otak. Maka orang yang cerdas otaknya belum tentu dapat hidayah. Tapi at-taufiq fit turuqi, dalam menempuh jalan. Jadi benarlah masyayikh kita dulu kalau menutup ta'lim, wabillahi taufiq wal hidayah, ya, taufik jalan lalu qalbu. Wa waffaqa man ijtabahu min abidihi, lalu membimbing, menyesuaikan gerak
menyesuaikan iradah kudrahnya terhadap siapa? Ya, taufik itu dia berikan kepada man ijtabah. Ijtabah dan istafa sama. Nah, ini diambil dari lafaz Quran surat Asy-Syura, Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Jadi ada dua karakter orang yang wusul kepada Allah. Ada karakter ijtiba atau istifa, ada karakter inabah. Istifa atau ijtiba itu orang yang terpilih. Dipilih belum cukup, harus terpilih. Orang kita lahir sebagai mukmin itu sudah dipilih oleh Allah. Tapi di antara yang dipilih ini ada yang terpilih. Itulah ijtaba. Ya, ijtaba. Allah, nah, lafaznya coba lihat. Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Kenapa enggak yajtabi ilallah man yasha? Nah, dalam ilmu balaghah ketika objek didahulukan itu ada maksud, itu lil hasr, menunjukkan benar-benar orang itu Allah lah yang ngatur dia. Gitu. Jadi dia sudah wusul sebelum orang wusul. Orang-orang ini wusul dulu baru kemudian dia menjalani riyadhah. Kalau yang kedua, Allah yajtabi ilaihi man yasha, yang dia kehendaki, yang dia pilih. Wa yahdi ilaihi, enggak ada lafaz Allahnya kan? Disembunyikan. Wa yahdi ilaihi may yunib, dan dia memberi hidayah bagi siapa yang inabah, yang mau kembali kepada Allah. Inabah itu jalan orang-orang yang menyebut dirinya hari ini hijrah. Saya hijrah, saya mau taubat gitu. Orang yang sudah masuk taubah dalam kolbunya disebut dia munib. Munib itu udah nggak balik dia, udah nggak balik lagi ke masa lalunya. Itu munib namanya. Fisiknya boleh kembali maksiat, boleh dalam artian mungkin saja dia terjebak maksiat, tapi kolbunya nggak akan pernah kembali. Secara zahir kelihatan dia masih terlihat, tapi dalam batinnya sudah bersih. Orang-orang ini usul kepada Allah dengan riyadhah dan mujahadah. Kalau yang tadi bil ma'rifah, ahlul ma'rifah usul sebelum ahlul mujahadah. Ya, jadi ada dua karakter. Kita tulis. Jadi at-thariq ilallah itu ada beberapa. Untuk usul ilallah ya. Ini mohon maaf nih ahli kaligrafi kalau salah ya. Ya. Nah, Dek, begini kalau kita buat jalurnya. Kalau yang ini disebut salik. As-salikun. Orang-orang salik atau al-muridun. Murid, orang-orang yang beriradah untuk usul. Kalau ini arifun atau disebut al-muradun. Kalau ini dia mengira cinta kepada Allah kalau banyak zikir. Kalau ini enggak, kenal dulu baru cinta. Muradun, nah ini ditarik dia. Orang yang dikehendaki Allah, kalau ini yang berkehendak kepada itu. Dan itu ada tahapan-tahapannya. Ada asma, af'al, sifat, dan zat. Ya. Ini kata kuncinya di ijtaba. Kalau ini anaba. Ijtaba ya. Jadi ada orang yang mengira dengan wiridnya, aurat-auratnya, puasa sekian tahun, usul, nggak usul-usul, malah dapat ta'ab. Ketika dia menyerah, ya Allah, ternyata engkau tidak dapat dicapai dengan bilangan angka. Di saat itu dia ridho, ya Allah, yang penting engkau ridho. Berapapun angkanya, aku pulangkan. Usul langsung dia jadi murad. Gitu.
Langsung dia jadi murad. Langsung dia arif, ya Allah, seberapapun aku menyebut engkau, gak ada habis-habisnya. Wa in ta'uddu ni'matallah fala tusuha. Ni'matallah itu zikrullah. Ini baru dengar tafsirnya. Wa in ta'uddu ni'matallah lan tusuha. Kalau engkau mencoba, oh syukron, aneh nggak ngomong, udah paham aja. Biasanya kita dicekokin dalam khutbah-khutbah, jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah, kebayang fulus rumah, mobil. Ya kan? Itu orang awam. Orang awam. Wa in ta'uddu itu salik murid. Nikmat Allah itu zikrullah. Lan tuhsuha, kamu tidak akan sanggup melakukannya. Kalau kamu mencoba menghitungnya, kamu tidak akan pernah wusul kepadanya. Maka lan itu pakai lan. Lan kalau bahasa Arab apa faedahnya? Jadi Allah milih lafaz itu nggak tanggung-tanggung. Tidak akan pernah. Nggak akan pernah. Lan tuhsuha. Ihsa. Ihsa itu menguasai, sanggup untuk menghitung, nggak akan sanggup. Maka orang-orang di sini kalau sudah zikir, ujung zikir dia nangis dia. Ya Allah, aku tidak sanggup menyebut namamu. Gak sanggup lagi muji Allah. Di Rahman aja dia udah gak tahan. Gak akan sanggup. Maka dia langsung pindah. Kalau dia sudah sampai di maqam lan, inilah maqam Abu Bakar. Al-ajzu anil idrak. Engkau mengaku tidak sanggup untuk mengenalnya, menyebutnya. Itulah awal dari ma'rifatullah. Ya, itu awal dari. Anda harus lihat kitab lagi, kalau enggak ntar nggak jadi. Hujan terdalamnya. Allahumma sholli ala. Kita nggak ngerokok, Kang. Ya. Kalau orang ngerokok, tinggal ngerokok, hilang nangisnya, hilang ahwalnya langsung. Ya. Ntar yang pertama teriak yang pakai anting. Gaya-gayaan doang tuh pakai anting. Kalau zikir dia memek duluan. Allahumma sholli ala. Jadi lafaz ini dipilih oleh Imam Nawawi karena beliau mengerti metodologi kewalian. Orang kalau ngerti metodologi kewalian, apa yang terjadi? Dia kalau nulis itu bukan dia yang nulis. Itu digerakkan tulisannya. Maka saya bisa membaca makom beliau dari mukadimahnya itu udah paragraf pertama itu makom dia sudah. Nggak usah jauh-jauh sampai ke belakang kitab. Jadi makomnya mereka itu udah muncul dari. Coba kalau saya bukan mukadimah, kalau sholawat pasti ada tambahan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatih. Itu juga sudah ada sir sebenarnya. Cuma orang nggak ngerti-ngerti juga. Bahwa ini sudah zamannya kita harus mengerti kenyataan itu. Ya. Baik. Wa waffaqa man ijtabahu min abidih. Sekarang diganti lafaznya. Kalau tadi khalqi, sekarang abidih. Jadi orang-orang yang dipilih Allah namanya abid. Ya. Kan di Quran ada ibad, abdun. Kalau abdun itu makom mi'raj. Jadi seseorang hanya bisa mi'raj kepada Allah kalau dia mentahqiq makom abd. Kalau nggak bisa naik. Jadi sholat itu kalau belum makom abd nggak naik, rohaninya nggak naik. Ya di bumi-bumi aja. Gitu. Faja'alahu minal muqarrabin, bukan muqarribin. Muqar berarti Allah yang mendekatkan atau kita yang mendekat. Ya, jadi jangan GR lagi dengan hafalannya. Kita punya hafalan, jangan merasa saya punya hafalan. Saya punya zikir, jangan merasa kita punya zikir, punya wirid, ya salam. Ya, saya mursyid, berlaku nggak di langit? Tembus nggak tuh nama di langit?
minal muqarribinal abrar, orang-orang yang penuh dengan kebajikan. Nah, muqarrabin beda dengan abrar. Itu udah dua makom itu. Sayyiatul muqarrabin, hasanatul abrar. Tahu kan kalimat itu? Sering dengar kan? Ya, ada ya? Usul Hamidiyah. Kesalahan menurut muqarrabin, para aulia khawas, itu menurut aulia am, itu sudah baik. Contoh, bagi orang biasa, sedekah dengan niat selamat dunia akhirat. Sholawat supaya beli mobil. Zikir supaya sakti. Ya, zikir penjagaan diri. Makanya tadi saya kan itu tes case aja. Saya cabut nih hizib nasarnya, kan nggak terima semua. Jangan dicabut. Nah, itu dia bergantung ke hizib, dia bergantung ke kalimah. Orang bergantung ke kalimah, kalimah akan habis. Ya, kalau bergantung ke kalimah, kalimahnya harus tamah. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Jangan bergantung dengan kalimah yang nggak sempurna. Dan kalimah yang tamah itu cuma milik Allah. Al-atam man atammahullah. Orang yang sempurna itu yang disempurnakan Allah. Maka disebutlah jimat itu mutammimah. Ya, mutammimah kan bahasa Arabnya. Bukan jimat. Mutammimah itu penyempurna. Jadi orang ngerasa nggak lengkap, lalu dia pengen lengkap, pasanglah raja. Itu nggak sempurna berarti cara berpikirnya. Kita kan sudah sempurna, ahsanut taqwim. Antum nggak perlu raja. Di tubuh ini sudah ada raja banyak. Allah langsung yang merajah badan kita. Allah sendiri yang merajah badan ini. Dengan apa dia merajah? Dengan kun. Kun itulah rajahnya. Jadi orang kalau sudah mengerti kudrah iradah Allah, selesai urusan dia di dunia. Gak perlu dia bergantung-gantung ke jimat. Walaupun kita ngerti cara buat jimat tuh, kita ngerti. Kan dapat ijazah juga ya. Ya, cara buat wifi ya, ngerti lah kita insyaallah ya. Dikit-dikit. Buat raja. Tapi untuk apa? Ada saatnya itu dipakai. Tapi bukan untuk diobral. Barang mahal kok diobral. Ya. Ini mahal tak dapat dibeli. Kok sekarang dijual beli, ya kan? Kasihan, saya kasihan melihat fenomena ini. Orang memperjualkan kata kun itu. Padahal kalau kun kan kamaliyatun nur. Secara ilmu huruf. Sekarang berubah menjadi kamaliyatun nar. Kan dua aja jalurnya. Nun nar atau nun nur. Nurul. Untung nurul bukan narul. Narul Huda Ma'arif. Oh, gawat itu. Ini muqarrabin ini khawasul awliya, abrar awamul awliya. Gitu penjelasannya. Al-muqarrabin siapa? Khawas. Kalau khawas ini ijtiba. Abrar, ini muqarrabin. Ini abrar, ini muqarrabin. Abrar itu dapat dua nikmat. Abrar kan? Apa nikmatnya? Islam, iman. Kalau ini ihsan. Wah, udah nggak bisa nulis pakai kiri saya. Ihsan udah ke bawah semua, Islam, iman. Jadi sekarang itu orang-orang yang soleh, banyak sedekah, sering haji umroh, itu mereka udah dapat Islam, iman. Nikmat itu udah dapat, kiai-kiai itu udah dapat. Tapi mereka nggak dapat nikmat ihsan. Ihsan di ruh. Kalau ini Islam di jasad, iman di kolbu. Jadi 2/3 para orang-orang abrar itu sudah bahagia di sana. Cuma kan bingung, ini yang punya alam barzakh siapa sih? Kok nggak ketemu-ketemu juga? Datang ke rumah Kiai Nurul, tapi Kiai Nurul nggak keluar dari kamar. Malah pas kita datang dia pergi, titip doang. Ntar makan siang ya, makan sore. Tapi nggak mau nemuin. Kalau kita orang penting, tersinggung nggak? Tersinggung, besok nggak mau datang lagi.
di rumah ditunggu sehari 2 hari, kok nggak datang ya? Kita nggak dianggap. Nah ini nih, ini tersiksanya abror kalau masuk alam barzakh, ruhnya berontak. Karena dia selama ini ngejar pahala doang nih. Pahala yakin, iman tuh yakin. Makanya ujung iman hakul, di atas hakul yakin, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yakin. Ya'tiyakal yakin itu ihsan. Tanpa embel, nggak ada ilmu lagi, nggak ada ainul lagi, nggak ada hakul. Kan ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Embel-embel ini sudah mutlak, udah nggak ada. Yang ada cuma al yakin. Jadi sedikit beda dengan ahli tafsir. Bukan berbeda tanakut, tapi berbeda tanawu. Ya, upgrade dikit lah. Masa tafsir lama dipakai untuk zaman sekarang, ya kan? Untuk zaman akhir zaman, smartphone sudah secanggih itu. Masa kita memakai, mohon maaf, produk tafsir yang ditulis untuk zaman sebelum ada smartphone. Maka zaman ini tafsir harus di-upgrade. Nggak perlu itu dibuang, itu kita pertahankan, kita pelajari, kita baca. Tapi kemudian pemaknaannya harus digali ulang. Jangan-jangan ada yang belum tereksplor. Salah satunya itu. Jadi kalau dulu ulama kita mengatakan yakin ada 3 tingkat, saya tambahin 4 tingkat. Ya, pertama, nanti ditambahin lagi oleh orang setelah saya atau guru saya nanti nambahin lagi kali. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, al yakin pakai alif lam kamaliyah, istighraq. Istighraq. Ya. Semua keyakinan, nggak hanya ilmu, nggak hanya ain, nggak hanya hak, semuanya. Ini yang disebut yakin tanpa syarat. Maka wa'bud kembali ke istilah aslinya. Wa'rif rabbak hatta ya'tiyakal ihsan. Ma huwal ihsan? An ta'budallah ka'annaka tara. Apa itu ihsan? Itulah hakikat yakin. Ketika engkau menyembahnya seakan-akan bertemu, ngobrol asik dengannya. Maka sholat jadi dirindukan, nggak jadi beban. Nah inilah perbedaan antara, boleh dihapus cung? Antara fuqaha dengan arifin. Kalau fuqaha, syariat itu taklif. Kalau arifin, syariat itu bukan taklif. Syariat itu adalah tariqul uns bil habib al mahbub. Beda ya. Kalau fuqaha ibadah, nih kalau ahli fuqaha nih, kalau memahami ibadah itu taklif. Taklif tugas, beban, maka mereka butuh sawab. Nah, ini usulnya fuqaha. Usulnya sampai di sawab. Apa arti sawab? Apresiasi, reward, pahala. Pahala kan bahasa Sanskerta, pala. Karma pala. Ini bahasa nenek moyang kita dulu. Karma PH, bukan pahala ya, pala. Ini saya belajar dikit lah bahasa ini. Dulu waktu kuliah sama beberapa dosen-dosen UI ya. Walaupun kita bukan orang UI, tapi kan ada tim teaching dulu, ilmu-ilmu tentang masa-masa lalu. Karma pala. Ya, diambillah istilah pala ini. Pala itu artinya balasan, reward, sawab. Maka fuqaha ini kalau nggak ada reward, nggak ada iming-imingan, nggak semangat. Jadi mereka kalau mau beribadah, cari dulu nih. Ini pahalanya apa nih? Gitu. Lain dengan arifin ya. Kalau arifin gimana? Ibadah itu ma'rifah. Ma'rifah itu tariqul uns billah. Ya, bermesra-mesraan dengan Allah. Al-unsiyah itu kan makom terdekat dengan Allah. Setelah itu makomnya Nabi.
fakana qaba qausaini aw adnanya di atas al-unsiyah ini langsung makom qaba qausaini aw adna. Makom 2 busur. Jarak Nabi dan Allah itu cuma 2 busur. Aw adna. Apa arti adna? Ini makomnya nih. Ini Nabi SAW. Ini ya, ketarik nggak? Waduh, maaf nih, Syarifudin. Ada makom yang disebut 2 busur, Qausain. 2 busur itu apa? 2 busur itu adalah alif dan lam. Ternyata di alam Jabarut itu 1 alif itu udah 1 makom, 70.000 cahaya di situ. Lam sama. Coba lihat. Laqad ja'akum. Di belakang itu wabil mu'minina raufur ada alif lamnya nggak? Raufur rahim nggak ada. Nabi disebut rahim, Allah Nah, jadi antum kalau mau kenal Allah lewat ar-rahim. Ar-rahim itu kolbunya rahmatan lil alamin. Jadi kalau mau wusul kepada Allah lewat ar-rahim, itu Rasulullah Sallallahu alaihi. Maka orang yang tidak ada rahmah di kalbunya dia jauh dari Allah. Itulah thariqah paling cepat. Maka di kitab jadul yang kita belajar di pesantren, Imam Ghazali jadi wali cuma karena nyelamatin 1 lalat kan. Itu kan rahim itu. Jadi dia jadi wali bukan karena kitab Ihya-nya. Dia jadi wali bukan karena dia nulis wiridan banyak. Kan ada tuh thariqah Ghazali. Wiridannya macam-macam kan? Dia enggak jadi wali dengan itu. Dia jadi wali Allah karena Ar-Rahim. Jadi Nabi itu jaraknya sama Allah cuma ini aja tuh. Nih. Alif dan lam. Au adna. Apa arti adna? Atau lebih dekat daripada 2 busur. Apa maksud adna? Nanti pembahasannya tentang Ahad dan Ahmad itu. Ada ungkapan Ahmad itu Ahad bil mim. Nah itu nantilah pembahasannya ya. Terlalu berat itu ntar. Ya. Jadi kalau orang-orang fuqaha ibadah apa obsesinya? Thawab. Kalau arifin dia pengen manja-manja sama Allah. Nih case di Jakarta. Ada mbak-mbak pengen nikah dengan seseorang. Terus nuntut nafkah. Dinafkahilah tapi nggak disentuh. Dinafkahi tapi nggak ditemenin, nggak tidur bareng. Minta rumah kasih rumah, minta mobil kasih mobil, tapi nggak disentuh sama sekali. Ngambek. Ambil semua hartamu, cil. Aku maunya kamu. Nah inilah al-uns. Ini al-uns. Kalau ini masih proyek ya. Ini ibadahnya ibadah proyek. Kalau ini ibadahnya bukan proyek lagi. Itu gimana? Mau jadi selama-lamanya fuqaha atau arifin? Dan sebenarnya faqih hakiki itu arifin. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Yufaqihu fid din hakiki itu ini. Orang ini nanti masuk surga, dia bingung Allah mana. Kalau ini, dia masuk surga langsung ketemu Allah. Pilih mana? Hah? Pilih mana? Tapi jalurnya harus lewat rahim. Siapa rahim? Nabi Muhammad. Jadi semua thariqah tidak lewat rahim, batil. Batil semua dah. Semua thariqah enggak lewat Nabi Muhammad, batil. Jadi sanad kita harus nyambung ke beliau, ya, rohani harus nyambung kepada rohani beliau. Oke. Ini baru baris berapa nih? Baris ketiga. Maaf ya. Wa bassara man ahabbahu fazahhadahum
fi hadhihi ad-dar fajtahadu fi mardatih. Coba lihat uslubnya dahsyat sekali. Ini maqam murad semua. Muradin, ini kan tadi murad ya? Murad. Murad itu bukan dia lagi yang beriradah. Dia bergerak dalam iradahnya Allah. Dia tidak mandang iradah dia lagi. Karena dia tidak menganggap dia yang berkehendak. Contoh gampangnya gini. Ketika kita sholat, apakah kita yang rukuk sujud atau kita digerakkan rukuk sujud? Sebenarnya yang mana? Tubuh ini milik siapa? Nah, ketika kita ruku, sujud, itu kan yang gerakin dia. Dan itulah hakikat jawaban hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya untuk ruku, sujud, baca Fatihah kecuali. Nah, seharusnya seorang itu sudah wusul dulu dalam azan, baru dia takbir. Ini rahasianya kenapa takbir diulang di belakang. Allahu Akbar, pembuka hijab pertama. Yang kedua, hijab baqa namanya. Jadi hayya 'alas shalah itu membuka ke sana. Ya.